Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, untuk kelas 12 IPS, materi geografi kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang ya. Kalau kalian di kelas 10-nya masih ingat tentang materi dasar-dasar geografi, Ibu yakin kalian akan mudah lebih memahami tentang konsep wilayah dan tata ruang ini. Seperti yang pernah Ibu jelaskan atau sampaikan ke kalian, kalau bicara tentang keruangan, maka kita membicarakan semua, ya, semua yang ada di muka bumi, atau kita membicarakan tentang semua wilayah yang ada di muka bumi, ya. Tapi kalau kita membicarakan wilayah, maka wilayah itu adalah bagian dari ruang, ya. Bumi ini disebut sebagai ruang. Kenapa? Karena bumi sebagai tempat tinggal, ya. Dan wilayah itu adalah bagian dari keruangan. Oke, kemudian di sini ada standar kompetensinya, yaitu adalah menyusun konsep wilayah dan kewilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional. Jadi nanti kalian akan Ibu ajak untuk menganalisis ya perencanaan pembangunan nasional. Kemudian kompetensi dasarnya mengkomunikasikan konsep wilayah dan kewilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk narasi, tabel, peta, grafik, dan atau peta konsep. Adapun indikator pencapaian kompetensinya di sini adalah menjelaskan wilayah formal dan fungsional, menjelaskan konsep wilayah, menjelaskan pewilayahan dan membedakan pewilayahan, wilayah formal dan fungsional, menjelaskan pewilayahan berdasarkan fenomena geografis, membedakan kutub dan pusat pertumbuhan, menjelaskan perencanaan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, merancang perencanaan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, membuat contoh peta pengelompokan pembangunan dan pertumbuhan atau penggunaan lahan. Oke, mungkin beberapa indikator pencapaian kompetensi jika tidak ada di penjelasan Ibu dalam slide PowerPoint ini, maka akan Ibu jelaskan lebih lanjut ketika pertemuan online langsung nanti ya, atau melalui kelas online. Ini adalah wilayah. Wilayah itu disebut juga region ya. Wilayah adalah suatu areal yang memiliki karakteristik tertentu atau memiliki ciri khas tertentu ya. Contohnya di sini ada sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah-daerah lain di sekitarnya. Contoh, wilayah pertanian, wilayah iklim tropis, wilayah pegunungan, dan sebagainya. Setiap wilayah itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri wilayah biasanya dilihat dari memiliki batas wilayah tertentu. Ya, memiliki batas baik berupa batas administrasi maupun secara astronomis. Kemudian wilayah memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang mengindikasikan kesatuan internalnya. Ya, kemudian karakteristik menunjukkan keseragaman yang dapat diamati dalam lingkup satuan daerah. Kemudian memiliki ciri wilayah dapat berupa fenomena alami seperti misalnya wilayah dengan jenis tanah tertentu, dengan bentangan alam tertentu, wilayah dengan cuaca dan iklim tertentu, maupun wilayah artifisial misalnya wilayah industri, wilayah budaya, dan sebagainya. Kemudian wilayah ini tidak ditentukan oleh luasnya karena tiap wilayah memiliki luas yang berbeda ya. Tidak ada ciri khas atau batasan tertentu atau tidak ada yang namanya syarat, tidak ada syarat wilayah itu harus punya batas sekian, tidak ya. Tiap wilayah tidak ada syaratnya. Untuk menjadi sebuah wilayah itu tidak memiliki syarat melalui luas ya.
Kemudian batas-batas wilayah ini dapat berupa karena sebab tertentu. Ya, batas wilayah dapat berwujud fisik seperti jalan atau sungai. Kemudian ada batas wilayah yang berupa batas maya seperti etnik, budaya, dan sebagainya. Wilayah atau region di sini. Pada awalnya, wilayah ini hanya terdiri atas dua, yaitu wilayah alamiah, natural region, dan wilayah yang didasarkan pada kenampakan tunggal, single feature region, seperti kenampakan iklim, vegetasi, dan lain sebagainya. Lalu, perkembangan selanjutnya adalah wilayah dibedakan menjadi wilayah seragam, uniform region, atau wilayah formal, ya, disebut juga wilayah formal region, dan wilayah nodus atau nodal region. Nah, ini juga disebut sebagai wilayah fungsional. Wilayah formal ini merupakan wilayah geografis yang memiliki keseragaman atau kesamaan, ya, homogen dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik itu bisa berupa iklim, topografi, vegetasi, ya, maupun kriteria sosial atau berkaitan dengan tipe pemukiman, kemudian dengan kondisi kepadatan penduduknya sama kondisi pertumbuhan ekonominya. Kemudian kalau wilayah fungsional atau fungsional region adalah suatu wilayah geografis di permukaan bumi yang heterogen. Nah, ini kebalikan dari formal. Kalau wilayah formal itu homogen, kalau wilayah fungsional heterogen, artinya berbeda-beda ya, tidak beragam, yang dalam berbagai kegiatannya diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan secara fungsional dengan garis melingkar dan jalur-jalur perhubungan. Contohnya adalah Jakarta dengan daerah sekitarnya Jabodetabek. Nah, kalau di formal itu kan dilihat kesamaannya ya dari iklim. Misalnya iklimnya, oh wilayah ini iklimnya tropis, wilayah ini iklimnya subtropis. Kemudian dari topografinya, dataran rendah atau dataran tinggi. Kemudian dari tipe pemukiman dan pertumbuhan ekonominya sama kalau di wilayah formal. Tapi kalau di wilayah fungsional ini heterogennya lebih dilihat dari uh, misalnya jalur perhubungannya. Kalau di Jabodetabek ini kan Jakarta ini ada Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, dari jalur perhubungannya ini kan bukannya ada jalur yang maksudnya ini dari segi kesediaan transportasi ya. Ada melalui kereta api, ada melalui kalau di Jakarta ada Transjakarta, kemudian kalau antara Bogor dengan Jakarta itu ada yang namanya APTB, kemudian ada lagi misalnya kendaraan seperti kendaraan transportasi online, misalkannya baik berupa motor maupun mobil dan sebagainya ya. Ini wilayah fungsional sama wilayah formal. Kalau wilayah fungsional tadi ini gambar di atas, ini misalnya dilihat dari jalur perhubungannya. Bisa dilihat ya jalur perhubungannya antara Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Nah, kemudian kalau yang di wilayah formal ini kan dilihat dari seragamannya. Di sini saya contohkan misalkan urban population. Nah, ini kepadatan penduduknya ya. Kemudian ada lagi pewilayahan. Nah, kalau pewilayahan ini suatu upaya membagi daerah-daerah di permukaan bumi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ini membuat wilayah ya. Pewilayahan ini dapat dilakukan baik berdasarkan kegiatan fisik, fisik ini bisa dari iklim, vegetasi, topografi, dan sebagainya, maupun keadaan sosial ya, bisa dari penduduk, industri, ekonomi, budaya. Kemudian di sini ada pun wilayah formal ya. Wilayah formal ini
Untuk mengetahui wilayah yang bersifat homogen atau seragam ya, tujuan adanya pewilayahan formal. Contohnya, suatu wilayah mempunyai kesamaan bentangan alam. Pegunungan disebut wilayah pegunungan, atau suatu wilayah mempunyai keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok tanam disebut wilayah pertanian. Jadi kita melihat kesamaannya di wilayah ini tuh apa gitu. Contoh misalnya kalau di Bogor itu ada wilayah pegunungan atau perbukitan, daerah puncak, ada wilayah pertaniannya juga gitu kan. Kemudian ada pewilayahan wilayah fungsional. Nah, pembatasan suatu wilayah fungsional ini menyangkut pengelompokan beberapa unit wilayah yang memiliki tingkat kepentingan hubungan, ya, memiliki tingkat kepentingan hubungan. Nah, wilayah fungsional ini dicirikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan di antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Contoh, suatu industri didirikan pada suatu wilayah. Setiap pagi, karyawan bekerja menuju pabrik dan sore hari mereka pulang ke rumah masing-masing. Di sini banyak, misalnya pabriknya di daerah Bekasi, atau misalnya pabrik ya, misalnya di daerah Bekasi pabriknya. Karyawannya tinggalnya ada yang di daerah Jakarta, ada yang di Depok, ada yang di Tangerang, ada yang di Bogor. Nah, mereka punya kepentingan ya untuk ke wilayah Bekasi untuk kegiatan pekerjaan. Nah, ini ada pusat kegiatannya berarti di Bekasi gitu. Kenapa? Karena tempat kerjanya ada di Bekasi, sedangkan pegawainya tinggalnya di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Tuh. Jadi ada komuter di sini ya. Komuter itu bukan kereta, tapi komuter itu adalah laju perpindahan penduduk secara cepat ya. Seperti pagi mereka dari rumah berangkat ke tempat kerja, kemudian sorenya mereka pulang dari tempat kerja ke rumah. Kemudian di sini juga menurut Hadi Sabar Yunus pada bukunya di tahun 2008 dia menggolongkan wilayah atau konsep wilayah secara garis besar terdiri atas 5 bagian. Yang pertama di sini ada natural region atau wilayah alamiah. Nah, wilayah ini diklasifikasikan pada kriteria alamiah, misalnya hutan, pegunungan, pantai. Kemudian yang kedua, ada wilayah kenampakan tunggal atau single feature region. Pengklasifikasi wilayah ini hanya didasarkan pada satu jenis kenampakan. Contoh, dilihat hanya dari vegetasinya saja. Ya, kalau satu jenis kenampakan ya. Kemudian misalnya cuma dilihat dari iklimnya aja atau dilihat dari hewannya aja. Nah, ini namanya wilayah kenampakan tunggal. Ya, jadi kalau dilihat dari iklim ya udah iklim aja yang dibahas. Kemudian yang ketiga, di sini ada generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Nah, ini menekankan pada jenis atau kriteria tertentu. Misal, kawasan gurun yang hanya dapat tumbuh tanaman kaktus. Pada klasifikasi ini, fungsi wilayah kurang diperhatikan ya. Jadi, fungsi wilayahnya sebagai apa itu nggak diperhatikan kalau untuk di generic region. Dia hanya melihat kriteria tertentu aja. Kemudian yang keempat, di sini ada specific region atau wilayah spesifik atau wilayah khusus. Nah, kalau wilayah specific region ini, pengklasifikasian wilayah ini berdasarkan ciri-ciri geografis yang khas, terutama ditentukan oleh lokasi, adat istiadat, dan kependudukan, seperti wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki ciri khas kependudukan dan kebudayaan tersendiri. Kemudian yang kelima ada faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Ini lebih menganalisis kondisi wilayah ya. Jadi karena faktor apa terbentuknya. Nah, ini misalnya ada pewilayahan di dunia berdasarkan GDP contohnya. Kemudian ada
Wilayah Indonesia berdasarkan wilayah waktu, ada wilayah bagian Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Lagi misalnya hanya dilihat dari jenis hewannya aja, persebaran fauna dunia. Nah, ini pernah kalian pelajari di kelas 2 ya. Ada Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, Australian. Artinya cuma dilihat dari jenis kesamaan hewannya aja. Adapun metode pewilayahan, di sini ada dua metode, ada yang namanya metode generalisasi dan metode klasifikasi. Apa sih? Oke, metode generalisasi ini metode yang dilihat dari usaha penggolongan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karakter tertentu pada suatu wilayah ya. Yang paling terlihat di wilayah itu apa gitu. Kemudian dalam metode generalisasi, unsur yang kurang penting atau tidak relevan itu bisa dihilangkan atau tidak usah dimasukkan atau tidak usah dibahas ya. Metode ini dapat dilakukan dengan cara delimitasi kuantitatif dan delimitasi kuantitatif ya. Apa sih delimitasi kuantitatif dan kualitatif? Delimitasi kuantitatif. Nah, terus kan kita harus ada datanya ya, berarti itu masuk delimitasi kualitatif. Misalnya ada wilayah yang tundra kan, ada yang tropis, subtropis, bahkan ada yang nggak ada datanya. Ini maksudnya vegetasinya apa gitu. Kemudian yang kedua, ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi ini usaha menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu, ya, atau kita klasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam metode klasifikasi, semua unsur, kriteria, dan individu diperhitungkan dalam proses klasifikasi. Dan metode ini bertujuan untuk mencari diferensiasi atau perbedaan dari berbagai wilayah. Di sini ada contoh populasi ya. Populasinya per kilometer itu jumlah penduduknya atau kepadatannya di berapa. Oke, mungkin penjelasan dari Ibu tentang tata ruang dan kewilayahan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan kelas online, atau bisa juga kalian kirimkan langsung ke Ibu berupa pertanyaan bagian mana yang kalian kurang pahami. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.